Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Kita sudah berjumpa di pertemuan pertama, yaitu pertemuan awal Bapak bersama kalian yang akan mengajarkan kalian atau mengulang kembali pelajaran yang telah diajarkan oleh guru-guru kalian tentang mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dalam materi yaitu peradaban Islam, mulai dari pra-Islam sampai masa sahabat. Sebelum kita memulai pelajaran ini, apakah ada yang tidak berhadir atau izin? Oke, tidak ada yang tidak berhadir, berarti hadir semua ya. Oke, sebelumnya, apakah ada yang merasa sakit badan, atau apa segala macamnya? Apakah ada yang sakit? Oke, tidak ada yang sakit. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Bapak mengingatkan kembali, walaupun kita pembelajaran hanya lewat online atau daring atau lewat video conference seperti ini, Bapak berharap semoga tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar atau menuntut ilmu. Tetap jaga kekompakan kalian bersama teman-teman kalian, karena teman-teman kalian itu adalah sumber belajar kalian. Atau bagi kalian yang tidak paham, silahkan saja menghubungi Bapak lewat media sosial. Tidak ada keterbatasan atau tidak ada penghalang belajar walau hanya lewat online saja. Tetap jaga kesehatan. Apabila kalian keluar rumah, tetap memakai masker, jaga jarak, dan apabila kalian mencapai barang yang ada di luar rumah, tetap pakai, artinya basuh tangan. Sebelumnya, Bapak ingin menyampaikan 6 pertemuan ke depan kita akan bahas. Pada pertemuan pertama, Bapak membahas tentang sejarah peradaban bangsa Arab pra-Islam. Pada pertemuan kedua, Bapak akan membahas sejarah peradaban bangsa Arab di masa Rasulullah SAW. Di pertemuan ketiga, kita akan membahas peradaban bangsa Arab pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Di pertemuan keempat, kita akan membahas sejarah peradaban bangsa Arab di masa Sayyidina Utsman. Di pertemuan kelima, kita akan membahas peradaban bangsa Arab di masa Sayyidina Umar. Dan di pertemuan yang ke-6, kita akan bahas peradaban bangsa Arab di masa Sayyidina Umar. Oke anak-anak, sebelum kita memulai daripada materi kita yang pertama ini adalah peradaban bangsa Arab pra-Islam atau sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, marilah kita simak video ini, artinya sebagai stimulus kalian atau sebagai penyemangat kalian dalam mengikuti pelajaran yang akan kita hadapi ini. Inilah videonya. Sejarah peradaban bangsa Arab sebelum Islam datang. Pada masa sebelum kedatangan Islam di Arab dikenal dengan zaman Jahiliyah. Periode Jahiliyah ini dalam Islam adalah masa yang tidak mengenal agama tauhid yang membuat moralitas mereka menjadi minim. Pada saat itu, masyarakat Arab memiliki kebiasaan buruk seperti minum minuman keras, berjudi, berzina, dan menyembah berhala. Bangsa Arab ini telah menganut berbagai macam agama, akhlak, adat istiadat, dan aturan sebelum Islam datang. Agama Islam bertemu dengan agama jahiliyah. Pada saat agama Islam ini datang, membawa pembaharuan di berbagai bidang termasuk akhlak, hukum, serta aturan hidup. Kedua kepercayaan ini saling berbenturan dalam waktu yang cukup lama. Agama orang Arab sebelum Islam adalah paganisme, Yahudi, dan Kristen. Pagan ini merupakan agama mayoritas mereka. Ratusan berhala berbagai bentuk ditempatkan di sekitaran Ka'bah.
Agama pagan ini bahkan sudah ada sejak sebelum Nabi Ibrahim. Nenek moyang bangsa Arab awalnya memeluk agama Nabi Ibrahim, namun ajaran ini akhirnya pudar. Mereka lalu membuat patung berhala dari batu yang menjadi sarana untuk berhubungan dengan Tuhan. Semangat keagamaan yang amat kuat mendorong bangsa Arab untuk melawan dan memerangi agama Islam saat Islam datang. Namun ibadah dan praktik keagamaan sering tidak dilaksanakan oleh Arab Badui. Mereka terlalu mencintai kehidupan bebas, sehingga mereka pun ingin bebas dari aturan agama. Agama dianggap sebagai pengikat kebebasannya, oleh karenanya mereka sering menyelewengkan aturannya. Di antara mereka ada yang menyembah bintang-bintang, pohon, batu-batuan, binatang, bahkan menyembah raja mereka. Ini terjadi karena mereka sulit untuk mempercayai Tuhan yang abstrak. Setelah terputus dengan Nabi Ibrahim sebagai juru penerang, mereka kembali menyembah berhala. Berhala-berhala itu terbuat dari batu dan didirikan di Ka'bah. Agama Nabi Ibrahim bercampur aduk dengan kepercayaan menyembah berhala ini. Hal yang membuat bangsa Arab menyembah berhala adalah karena setiap orang yang meninggalkan kota Mekah selalu mengambil batu dari tanah sekitar Ka'bah. Setelah itu mereka merasa dirinya lebih terhormat, sementara Ka'bah tetap memiliki kedudukan yang tinggi. Sementara itu, peradaban bangsa Arab sebelum Islam terkait kebudayaan dan seninya bisa dikatakan sangat berkembang di Jazirah Arab. Bahasa Arab penuh dengan syair dan kosakata yang indah. Mereka senang berkumpul mengelilingi para penyair yang sangat dihormati untuk mendengarkan syair-syairnya. Di samping sebagai penyair, orang Arab jahiliyah sangat mahir berpidato dengan bahasa yang indah. Seperti para penyair, para ahli pidato pada masa itu memiliki derajat yang tinggi. Negeri Yaman adalah tempat berkembangnya kebudayaan yang sangat penting di Jazirah Arab sebelum Islam datang. Bangsa Arab ini memang termasuk bangsa yang bercita rasa seni yang tinggi. Tidak semua negeri di Jazirah Arab memiliki kebudayaan Islam. Negeri Iran yang tumbuh dengan budaya Persia sangat berbeda dengan kebudayaan orang Arab pada umumnya. Demikian juga Mesir dengan kebudayaan zaman Fir'aunnya. Di wilayah Jazirah Arab yang memiliki budaya Arab adalah Timur Tengah serta sebagian negara Afrika Utara seperti Tunisia, Maroko, Aljazair, dan Libya. Setelah Islam datang, semua kebudayaan di Jazirah Arab mulai saling memengaruhi satu sama lain, sehingga terjadi akulturasi dan asimilasi. Bisa dikatakan peradaban mereka sudah maju, sehingga bahasa Arab pun menjadi populer layaknya bahasa Eropa saat ini. Bahasa Arab ini sangat berkontribusi terhadap penyebaran agama Islam di seluruh dunia. Keadaan sosial ekonomi masyarakat Arab sangat dipengaruhi oleh posisi geografisnya. Sebagian besar wilayah Arab merupakan daerah yang gersang dan tandus, kecuali wilayah Yaman yang terkenal subur dan lokasinya strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Di bagian tengah Jazirah Arab, karena merupakan pegunungan yang tandus, Arab Badui berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah lain di pedalaman. Mereka adalah para peternak yang mencari rumput untuk ternak. Sedangkan suku-suku yang berdiam di wilayah yang subur, terutama di sekitar oase, mengembangkan pertanian dengan menanam buah-buahan dan sayur-sayuran. Sementara mereka yang tinggal di perkotaan biasanya berdagang. Keahlian mereka dalam perdagangan menentukan kehidupan sosial ekonomi mereka. Mereka bahkan melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam di musim panas dan ke Yaman di musim dingin. Perekonomian bangsa Arab sebelum Islam datang sangat bergantung pada perdagangan ini dibandingkan peternakan apalagi pertanian. Orang Arab memang dikenal sebagai pedagang yang tangguh hingga bepergian jauh ke negeri tetangga. Dalam bidang sosial politik, masyarakat Arab pada masa jahiliyah tidak memiliki sistem pemerintahan yang mapan dan teratur. Sebelum datangnya Islam, bangsa Arab juga sudah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Orang Babilonia yang pindah karena diserang Persia ke negeri Arab membantu perkembangan ilmu astronomi mereka. Bangsa Arab sebelum kedatangan Islam dikenal pemberani dalam membela pendirian. Mereka teguh pendiriannya dalam mempertahankan cara hidup yang sudah menjadi kebiasaan. Namun di masa jahiliyah ini, moral dan perilaku mereka memang sangat rusak sehingga disebut kaum jahiliyah. Demikianlah peradaban bangsa Arab sebelum Islam datang yang meliputi kepercayaan, seni budaya, dan sosial ekonomi mereka. Zaman yang disebut dengan jahiliyah
saat mereka membangkang kepada kebenaran dan terus melawannya, sekalipun tahu bahwa itu benar. Semoga bermanfaat dan menambah hasanah pengetahuan tentang Islam kita. Oke, kita sudah melihat video tadi, yang mana video tadi menggambarkan tentang bagaimana bangsa Arab sebelum masuk ke Islam. Artinya di video tersebut menjelaskan bagaimana kejahilannya suku-suku Arab sebelum adanya Islam, sebelum masuk ke Islam, atau sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Seperti kebudayaannya yang menyembah berhala, seperti yang merendahkan martabat wanita, dan hal-hal sebagainya. Untuk lebih mendalamnya, di sini Bapak hadirkan PPT atau PowerPoint. Artinya PowerPoint ini adalah sebagai tambahan media untuk kalian belajar, walaupun hanya lewat online saja. Di PPT ini kita bahas awal mula dulu, yaitu apa itu bangsa Arab. Bagaimana itu bangsa Arab? Apakah ada yang tahu apa itu bangsa Arab? Ya, tidak ada yang tahunya apa itu bangsa Arab. Sekarang Bapak ingin menjelaskan apa itu bangsa Arab. Bangsa Arab adalah salah satu bangsa besar yang pernah berada di dunia. Bangsa ini terletak 5,25 juta mil persegi di antara Teluk dan Samudra Atlantik. Bangsa Arab secara resmi terdiri dari 21 negara dan dihuni oleh sebagian besar penduduk berusia muda, yang hingga sebelum akhir abad ke-20 dipikirkan mencapai 200 juta jiwa. Di samping menghubungkan kawasan Asia dan Afrika, sejak lama bangsa Arab ini berperan sebagai pintu gerbang menuju bangsa Eropa. Pandangan skeptis cenderung melihat bangsa Arab sebagai sekumpulan negara-negara merdeka yang memunculkan perbedaan-perbedaan. Ciri khas dan keterpisahan identitasnya itu adalah ciri khas dari bangsa Arab. Jadi bangsa Arab ini ciri khasnya adalah suka berpindah-pindah, tidak menetap di satu tempat saja. Jadi suka berpindah dari satu negara ke negara lain, satu wilayah ke wilayah lain. Itu merupakan ciri khas dari bangsa Arab. Dan bangsa Arab ini bangsa Arab ini dianggap oleh bangsa yang lain sebagai bangsa yang besar karena masyarakatnya, dan kedua karena faktor perekonomian yang sangat besar dari bangsa Arab. Apa itu faktor ekonomi di bangsa Arab? Nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Kebudayaan masyarakat bangsa Arab sebelum Islam. Artinya bangsa Arab ini adalah bangsa yang paling banyak menyembah berhala. Pada zaman jahiliyah, masyarakat Arab mempunyai sifat ketidakadilan, kejahatan, juga keyakinan terhadap tahayul. Mereka menyembah berhala dengan batu yang mereka buat sendiri. Setiap suku juga mempunyai berhala yang semuanya diletakkan di sekeliling Ka'bah. Jadi berhala ini asal mulanya dari segolongan kabilah atau kabilah yang ingin melakukan haji di Ka'bah atau di Masjidil Haram. Setelah mereka pulang dari haji tersebut, mereka mengambil batu-batu atau kerikil-kerikil yang ada di sekitar Ka'bah, lalu mereka mau bawa pulang. Lalu batu-batu ini dibentuk sebagai sebuah patung, apa segala macamnya. Jadi mereka menganggap batu tersebut sebagai perantara mereka untuk berkhidmat kepada Ka'bah. Jadi batu-batu tersebut dibentuk sebagai sebuah patung. Jadi patung tersebut dikelilingi oleh oleh kabilah, artinya oleh suku-suku Arab, oleh masyarakat Arab sebelum masuk Islam dikelilingi. Istilahnya mereka keliling ini adalah sebagai ungkapan bahwasanya mereka sama dengan mengelilingi Ka'bah yang ada di Mekah. Itu asal mula dari terbentuknya berhala. Yang kedua, kebudayaan dari bangsa Arab itu suka merendahkan kaum perempuan. Di masyarakat Arab bebas menikahi dan menceraikan perempuan. Di antara mereka banyak yang melakukan perbudakan. Budak-budak yang mereka miliki dilakukan sesuka hati oleh majikan mereka. Yang ketiga adalah mengubur hidup-hidup bayi perempuan karena takut cacat.
sudah menjadi tradisi bagi bangsa Arab. Apabila lahir anak perempuan, mereka takut akan ditimpa kemiskinan, mereka takut akan ditimpa bencana. Jadi apabila ada bangsa Arab yang lahir anak perempuan, mereka langsung mengubur hidup-hidup anak perempuan tersebut. Yang keempat adalah suka berselisih dan berperang satu sama lain walaupun mereka sama-sama berasal dari bangsa Arab. Dapat dikatakan kehidupan mereka sangat susah sekali. Susunan bangsa Arab itu terdiri dari suku per suku, kabilah per kabilah. Suatu kabilah bisa dikatakan merupakan suatu bangsa dan pemerintahan yang semacam ini tidak pernah tenang sama sekali. Mereka hanya mengenal kekuatan saja. Hidupnya selalu berpetualang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka selalu berperang satu dengan lainnya, terutama sekali mereka sering memusuhi masyarakat yang telah maju atau kabilah yang telah maju. Di materi selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, apakah ada yang bertanya tentang apa itu bangsa Arab tadi, atau bagaimana kebudayaan yang telah dilakukan bangsa Arab sebelum masuk ke Islam? Apakah ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan. Kita lanjut tentang keadaan sosial dan perekonomian bangsa Arab sebelum masuk ke Islam. Pertama, faktor yang menyebabkan kota Mekah itu menjadi sentral perdagangan atau menjadi pusat perdagangan ialah banyak dikunjungi oleh seluruh suku kabilah dari bangsa Arab karena mereka akan menunaikan haji. Jadi Mekah itu menjadi sentral perdagangan. Pertama ialah karena Mekah itu ditatangi oleh banyak orang karena untuk menunaikan ibadah haji. Yang kedua, waktu negeri Yaman pada waktu itu dijajah oleh bangsa Habsyi, kemudian bangsa Persia, maka bangsa Arab yang ahli soal dunia perdagangan melarikan diri dari negerinya dan berdomisili di kota Mekah. Jadi di negeri Yaman itu terjadi peperangan antara atau dijajah oleh bangsa Habsyi dan bangsa Persia. Kemudian penduduk Yaman tersebut melarikan diri ke kota Mekah untuk menetap di sana, untuk berdagang di sana, untuk berternak di sana. Kemudian bangsa Yaman sangat mendominasi hampir setengah dari penduduk Arab itu sendiri. Yang ketiga adalah letak kota Mekah yang strategis baik dari laut maupun daratan Syam, Yaman, Persia, Mesir, dan Sudan serta Habsyi. Bahan dagangan bangsa Arab itu seperti mutiara, rempah-rempah, karpet, minyak wangi, kain sutra, kemenyan, kulit gandum, dan hal-hal yang lainnya. Oleh karena jazirah Arab bukan daerah yang tropis, aktivitas perdagangan mereka tidak bisa dilakukan sepanjang waktu. Dalam perdagangan ini mereka dapat keuntungan material yaitu berupa laba yang limpah dan keuntungan spiritual dari negeri yang berkunjung. Jadi bangsa Arab mengandalkan dua perekonomian, dari perekonomian hasil jualan mereka, baik dari peternakan atau perdagangan mereka itu sendiri, dan juga dari faktor pemasukan dari spiritual, itu menyertai berkunjung bangsa-bangsa lain ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Jadi dari itulah ekonomi masyarakat Arab bertopang. Apakah ada pertanyaan dari penjelasan Bapak ini? Oke, tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan saja. Yang pembahasan yang ini adalah apa sih agama dan kepercayaan bangsa Arab sebelum masuk ke Islam? Nah, jadi bangsa Arab sebelum masuk ke Islam itu mempunyai beragam agama juga. Pertama, ada agama Yahudi. Agama ini dibawa oleh bangsa Yahudi yang pindah ke Jazirah Arab dari Palestina karena negeri mereka dijajah. Jadi agama Yahudi ini berasal dari orang-orang Palestina, yang mana Palestina itu dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi penduduk asli Palestina yang beragama Yahudi itu pindah ke kota Mekah. Mereka menetap di sana, mereka hidup di sana, dan mereka menyebarkan agama Yahudi di sana. Yang kedua adalah agama Nasrani. Sama halnya dengan agama dari Yahudi, agama Nasrani ini dibawa oleh orang-orang Palestina yang mana mereka menetap di kota Mekah. Mereka hidup di kota Mekah, kemudian mereka menyebarkan agama Nasrani di kota Mekah. Mereka pindah ke Mekah karena di Palestina, di negeri mereka terjadi penjajahan, lalu mereka menikah di kota Mekah. Yang keempat adalah agama penyembah api atau Majusi. Agama ini terdapat di daerah perbatasan utara, di Hijaz dan di Persia.
Dan juga ada agama yaitu agama Hanifah Ibrahim. Artinya agama ini agama yang benar. Agama ini adalah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan masih ada sedikit yang masih memegang kebenaran agama ini, dan agama ini adalah bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sedikit orang yang memakai atau menganut agama ini. Dan agama inilah yang dipakai oleh keluarga Rasulullah SAW sebagai agama mereka. Jadi agama keluarga Rasulullah itu adalah agama Hanif, agama dari Nabi Ibrahim. Akan tetapi dari semua agama itu ada satu kepercayaan, yaitu yang masih banyak, yang hampir 90% masyarakat Arab menganutnya, itu adalah para penyembah berhala. Jadi berhala ini merupakan agama yang paling banyak dianut oleh bangsa Arab jahiliyah. Penyembahan berhala ini adalah akibat kebiasaan dari kabilah bangsa Arab yang berkunjung ke Ka'bah untuk menunaikan ibadah haji. Setelah mereka akan kembali ke kampung halamannya, mereka mengambil batu-batuan yang ada di sekitar Ka'bah sebagai bentuk penghormatan kepada Ka'bah tersebut. Kemudian batu tersebut dianak di muka-muka rumah mereka yang mereka anggap sebagai pengganti Ka'bah, lalu mereka tawaf di batu-batu tersebut. Itu dia. Apakah ada pertanyaan tentang bagaimana agama sebelum masuk ke Islam? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, tidak ada pertanyaan. Yang keenam, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ialah situasi politik bangsa Arab sebelum masuknya Islam. Jadi sebagian besar daerah Arab itu adalah gersang dan tandus, kecuali daerah Yaman yang terkenal subur dan tropis. Jadi bangsa Arab itu sangat sulit transportasinya, dan bangsa Arab ini juga didominasi suku Badui. Di suku Badui ini ketujuh berpetualang, pindah dari tempat ke tempat lain, pindah dari tempat ke tempat yang lain. Dan faktor itulah penghalang terbentuknya sebuah negara kesatuan. Jadi suku-suku yang ada dalam kesatuan masyarakat Arab itu ketujuh atau suka berpindah-pindah tempat, dari ini ke ini, dari itu ke itu, dari daerah lain ke daerah, dari negara lain ke negara lain, mereka berpindah-pindah tempat. Jadi sangat sulitlah membentuk negara kesatuan Arab itu sendiri, karena orang-orang Arab ini lebih tunduk ke kepemimpinan suku mereka daripada kepemimpinan negara mereka. Mereka lebih menghormati kepala suku mereka, mereka lebih menghormati peraturan kepala suku mereka daripada menghormati pimpinan negara mereka sendiri. Makanya terjadi perhancuran atau terjadi perpecahan di suku Arab itu sendiri. Itulah faktor politik bangsa Arab sebelum masuk ke Islam. Apakah ada pertanyaan? Oke. Ada pertanyaan dari siapa? Oke, silakan utarakan pertanyaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hartina ingin bertanya, apakah sebelum Islam berkembang di Mekah, di samping ada penyembahan berhala dan ada juga kepercayaan lain yang berkembang? Demikian pertanyaan saya dan terima kasih untuk jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat bagus sekali pertanyaannya, yaitu apakah sebelum Islam berkembang di Mekah, di samping ada penyembahan berhala, apakah ada juga agama-agama lain yang dianut oleh bangsa Arab itu sendiri? Kita sudah menjelaskan, Bapak sudah menjelaskan di materi awal, Bapak sudah menjelaskan, tapi kita akan salahnya juga untuk menjawab kembali. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, Bapak ingin mengulang lagi bahwasanya bangsa Arab itu mereka ada juga yang menganut agama benar, itu agama Hanifah atau agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Jadi agama itu adalah agama yang benar, agama yang masih benar menganut kepada Nabi Ibrahim, dan agama itulah yang dianut oleh keluarga-keluarganya Rasulullah SAW. Akan tetapi sedikit yang menganut agama itu, karena mereka menganggap agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu terlalu banyak aturan-aturan yang mengekang mereka. Kemudian mereka berpindah agama yang agama lebih membebaskan mereka. Ada juga agama Nasrani atau sekarang disebut dengan agama Kristen. Yang agama Kristen ini yaitu dibawa oleh bangsa Palestina, karena Palestina pada saat itu dijajah oleh bangsa Romawi.
Kedua, yang ketiga adalah agama yang ketiga adalah yang ada di masyarakat Arab itu sendiri adalah agama Yahudi. Sama halnya dengan agama Nasrani, agama Yahudi adalah agama yang dibawa oleh suku Palestina, ke tanah Arab. Mereka menetap di sana, mereka berjualan di sana. Kenapa jadi mereka menetap ke bangsa Arab? Kenapa mereka menetap ke tanah Arab? Karena negara mereka, sudah saya katakan tadi, bahwasanya negara mereka dijajah. Yang kelima adalah agama Majusi atau agama penyembah api. Akan tetapi penganut daripada agama penyembah api ini yang penganutnya jarang berada di pusat kota Mekah, tapi mereka ada di pinggir-pinggiran kota Mekah. Mereka berada di perbatasan-perbatasan kota Mekah, seperti di Hijaz, seperti di Syam. Mereka di situ berada. Dan juga agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Arab pada saat itu adalah agama yang menyembah berhala. Jadi agama yang penyembah berhala adalah agama yang paling banyak dianut oleh suku Arab atau bangsa Arab pada saat itu. Karena apa? Berhala ini paling banyak dianut karena agama atau kepercayaan berhala ini tidak terlalu banyak aturan-aturan yang mengekang mereka, sehingga banyak sekali pengikut-pengikutnya. Dan juga paham dari penganyut berhala ini, yaitu membolehkan untuk menikah atau menceraikan dengan sekehendak tanpa ada aturan berlaku. Itulah yang sangat disukai oleh masyarakat bangsa Arab sebelum masuk Islam. Nah, itu jadi jawabannya dari apakah ada penganut atau agama lain selain berhala. Ada, seperti agama Hanifah yang dibawa Nabi Ibrahim, itu agama kebenaran. Seperti agama Nasrani, agama Yahudi, dan agama penyembah api atau Majusi. Itu jawabannya. Lalu sekali pertanyaannya, luar biasa. Oke. Bapak tadi sudah menampilkan video dan PPT serta ada pertanyaan dari teman-teman kalian. Jadi semoga pelajaran pada hari ini dapat diambil hikmahnya, diambil pelajarannya untuk diri kita di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya pada hari ini, bangsa Arab sebelum masuk Islam atau yang dikenal dengan bangsa kebodohan atau bangsa jahiliyah, ini adalah bangsa yang paling banyak menyesatkan atau penganutnya paling banyak sesat. Mereka hidup dengan kebebasan tanpa ada aturan yang berlaku atau mengikat. Mereka sangat bebas dalam berkelakuan, baik dari segi berdagang mereka bebas, artinya tanpa ada aturan-aturan. Mereka bisa menggunakan aturan riba, makanya riba pada saat itu sangat merajalela sekali. Dan juga seperti merendahkan harkat martabat wanita, mereka bisa menikahi wanita dengan tanpa ada aturan-aturan yang berlaku. Mereka apabila ada anak perempuan lahir, mereka kubur hidup-hidup, mereka bunuh hidup-hidup, karena mereka menganggap wanita itu adalah pembawa kemiskinan dan pembawa bala di keluarga mereka. Itulah kesimpulan dari pembahasan kita hari ini. Sebelumnya, Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian, yaitu carikan hadis dari Imam Bukhari tentang penyembahan terhadap berhala. Satu hadis saja dan dituliskan di portofolio, dikumpulkan di minggu depan. Cara pengumpulannya, kalian scan hasil kerja kalian, kemudian dalam bentuk PDF, kemudian kirim ke Bapak. Itu sangat mudah sekali tugasnya, mudahan bisa dikerjakan oleh kalian semua. Itulah akhir pertemuan dari pertemuan pertama ini. Karena waktu yang sudah sangat mendesak kita untuk berpisah, semoga kita dapat berjumpa kembali di pertemuan kedua yang akan membahas tentang peradaban bangsa Arab di masa Rasulullah SAW. Semoga kita sama-sama dijaga Allah kesehatan, zahir dan batin, dan tetap dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala mara bahaya, penyakit dan musibah. Bapak ingatkan kepada kalian kembali, walaupun pembelajaran kita hanya lewat daring saja atau hanya lewat online saja, jangan pernah kalian meluluhkan semangat belajar kalian dalam ilmu agama.
di media online itu banyak sekali pembelajaran positif yang dapat kalian ambil atau kalian petik hingga menjadi sebuah acuan kalian dalam pembelajaran. Dan jangan putuskan silaturahmi kalian dengan teman-teman hanya melewati WA atau melewati IG, karena silaturahmi dengan teman-teman itu penting sekali dalam menopang kalian dalam belajar dan mencapai kesuksesan. Apabila kalian keluar rumah, jangan lupa pakai masker, jangan pernah berkerumun, dan jaga jaraknya satu sama lain. Apabila kalian mencapai barang-barang ada di luar rumah, kalian bersihkan pakai hand sanitizer atau air keran untuk mencegah penyakit masuk ke badan kita. Itulah yang dapat Bapak sampaikan. Semoga pertemuan kita atau hanya pertemuan online ini menjadikan diri kita menjadi yang lebih baik kembali. Dan semoga ilmu ini akan bermanfaat bagi kalian. Kalau tidak salah, mungkin akan bermanfaat di masa yang akan datang. Itulah yang dapat Bapak sampaikan. Bapak Rizky Nengaisan. Sampai berjumpa kembali di pertemuan kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta kailah Bapak.